Ya, tuh kan. Tuh, dia pasti lebih gampang pecah. Hari ini juga nggak kalah seru. Kita akan ngomongin yang namanya media premium versus non-premium. Pertanyaan kedua adalah seberapa penting menggunakan premium media? Jadi depan kalian, gue tunjukkan dari sebuah satu factory terbesar di China yang membuat hampir untuk banyak brand yang beredar di dunia. Dari sebuah company ini adalah contoh-contoh, sedikit contoh. Intinya sebenarnya kalau bacotan ini gue tutup, intinya adalah media premium itu harusnya 1 liter bisa ngalahin 4 liter ataupun 5 liter yang non-premium. Itu aja sih sebenarnya inti dari semua Hai semuanya! Sebelum kita lanjut, pastikan kalian klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian jika informasinya berguna untuk kalian. Terima kasih! Oke, jadi mungkin minggu lalu kita terakhir bahas mengenai pH, habis itu mengenai TDS dan yang lain-lainnya, dan soft water. Hari ini juga nggak kalah seru, kita akan ngomongin yang namanya media premium versus non-premium. Oke, sebenarnya kayak seperti minggu lalu atau 2 minggu lalu, gue lupa ya, pokoknya videonya kapan diupload. Harusnya udah ada penjelasan mengenai media bakteri sebenarnya. Oke, jadi cuman gue hari ini mau ngomong ke kalian dari segi yang gue ambil ini. By the way ini gue sebenarnya udah nggak mau bikin videonya, cuman tadi gue nge-search di Google AI. Ya ini gue dapat ini semua referensi dari Google AI. Jadi biar kalian bisa cek sendiri aja sih. Jadi ini bukan ayah ngomong, ini Google AI yang ngomong. Oke, jadi sebenarnya dari gue dulu sendiri, jadi apa sih artinya media premium versus non premium? Oke, jadi dari gue media premium itu intinya adalah sebuah media itu dari zaman dahulu media itu sudah mulai dipakai di dunia perfilteran akuarium. Dari zamannya Pumis, Lavarok, dicari tahu, Karangjahe, semua yang menggunakan pori-pori seperti sponge. Habis itu keluarin lagi yang namanya plastik produk seperti biobol. Habis itu seramik mulai digunakan kayak seramik ring, itu sudah dipakai. Perbedaannya premium atau non-premium sebenarnya kata-kata yang pertama adalah mahal. Bedanya apa sih media premium versus non-premium? Media premium pasti mahal, non-premium lebih murah atau lebih gampang dicari sebenarnya. Nah, tapi yang membedakan secara iklan dari mereka, iklan adalah nomor 1 adalah effective surface area. Oke, jadi media premium itu selalu mengomongkan bahwa mereka punya advanced pore. Habisnya memiliki big SSA. Big SSA yang buat nggak tahu, ini namanya surface area. Surface area itu artinya bolongan atau pores. Dan itu ada cara tesnya. Jadi buat gua untuk sebuah media itu mencapai reality barang itu bagus atau enggak itu ada tesnya. Jadi kalau misalnya medianya nggak ada tes, nanti gue akan lari-lari ke depan mata lo ini namanya ODM product from one single company. Oke, nanti kita akan bahas lagi di sini. Lo ada tesnya, jadi kalau nanti mau lihat tesnya, mungkin gue bisa kasih contoh. Neo Media itu ada aquari.co.kr, mungkin kasih cuplikan ya pas gue ngomong ini tes-tesnya ya, pressure test untuk cari tahu SSA-nya, sama habis itu ada microbes test. Oke, habis itu non premium produk itu biasa SSA-nya bukan jelek, sebenarnya SSA-nya cukup besar sebenarnya, apalagi kayak Pumis itu sebenarnya relatifly cukup besar. Lavarok juga cukup besar. Nanti mungkin dikasih lihat stock shot ya, kayak berapa meter persegi SSI, gue lupa. Nanti cari tahu. Pumis kalau nggak salah 700-an, lumayan besar dan soalnya. Lavarok seramik ring biasa, ini paling kecil, lebih kecil. Gue lebih suka Pumis daripada seramik ring. Nah, cuman biasa seramik ring ini lebih tahan lama. Itu aja. Oke, jadi SSI-nya cukup, nggak jelek, karena yang namanya bakteri itu tidak pernah, nggak ada rasis. Bakteri itu nggak ada namanya, dia pilih-pilih tempat gitu. Ini tempatnya bagus, elit, ini tempatnya nggak elit gitu. Bakteri akan masuk kemana aja selama ada porosnya. Jadi sebenarnya cukup banyak, hanya tidak sebanyak yang premium, katanya begitu. Oke. Kedua, untuk media dikatakan premium adalah menggunakan material properties ya. Ini Google AI, ini referensi benar-benar Google AI. Gue kaget dia pakai Neo Media, anjir, very shock. Tapi gue juga lumayan proud. Jadi Neo Media memiliki pH neutral. Sebenarnya itu juga akan gue bahas karena produk pembuatan dari ini tuh nggak banyak yang dipakai di media-media yang lain. Why? Nah, nanti gue akan kasih tahu lagi kenapa.
Jadi pH-nya Neomedia itu neutral dan pH ini bisa memiliki properties menaikkan atau menurunkan pH seperti soft ataupun hard. Oke, jadi kalau dia memang mau turun dia turun, kalau dia mau naik dia naik, kalaupun dia mau netral dia netral. Karena nggak gampang, oke? Karena basic material yang berbeda seperti plastik atau seramik yang ada di depan lu ini full seramik, itu bisa merubah pH. Oke, jadi ada dari sulfide, seramik ataupun plastik itu kadang bisa merubah pH. Ingat bahwa yang namanya seramik itu basicnya tuh sand. Oke, sand itu basicnya aragonit. Oke, aragonit itu memiliki kalsium yang lebih tinggi dan biasa memiliki magnesium yang cukup tinggi. Sehingga perubahan pH itu bisa terjadi saat kalian menggunakan produk seperti seramik. Kalau plastik gue nggak tahu kenapa ngerubah pH-nya, cuman ini referensinya dari Google AI yang ini. Jadi nggak percaya gue cek aja sendiri sama Google AI. Mungkin beda Google AI lo sama Google AI. Nanti gue akan kirimin ke tim di Google AI-nya biar enak. Oke, habis itu perbedaan yang kedua, yang ketiga adalah perbedaan yang namanya quality control. Oke, of course quality control itu tergantung dari brand. Misalnya lu beli ini nanti akan gue masuk. Ini misalnya OEM. Oke, semua sama-sama menggunakan OEM yang sama, tipenya begini misalnya ya. Oke, barangnya seperti ini misalnya. Lu OEM semua atau nanti gue akan ngomongin yang barang seperti ini. Oke, ini yang di Indonesia lebih sering digandrungin sebagai premium itu dulu keluar di Remax Spec. Ya, habis itu keluar di merek-merek yang lain. Nah, contoh di Indonesia tuh begini nih. Banyak tipe nih yang suka di Indonesia ya. Oke, basicnya sama aja kayak gini. Ini Advanced Force namanya. Oke. Quality control tuh bedanya adalah setiap brand yang memiliki quality control, biasa mereka tuh dari 100 biji itu mereka pilih dulu mana yang benar-benar bagus. Jadi akhirnya sedikit yang lebih retak, sedikit yang memiliki struktural integritas yang lebih broken gitu. Jadi misalnya barang yang tidak ter-QC dengan baik itu mungkin memiliki problem 3% threshold, misalnya struktural integritasnya 3% error gitu. Biasa kalau misalnya yang brand yang lebih baik, dia akan buang yang itu, dia akan bikin sampai struktural integritas bisa sampai 99% gitu ya. Jadi ada struktural integritas lebih sangat-sangat tipis, di mana yang brand lebih murah biasa memiliki struktural integritas yang jauh lebih rendah ya, karena 3% error ataupun marginal 4% error. Oke. Produk yang dikatakan non-premium biasa dibilang itu non-durable. Jadi kalau premium harus durable. Oke, artinya durabilitas itu adalah itu melewati zaman, melewati waktu, melewati umur. Contoh yang paling durable itu sebenarnya Matrix. Itu batu itu. Jadi itu lu mati pun dia masih ada tuh. Lu turun ke buyut lu dia masih hidup gitu. Jadi Matrix contoh ya, contoh gitu. Itu struktural integritas tuh kuat sekali. Potential breakage, jadi potensi dia pecah itu hampir nggak ada. Jadi kalau lu banting gitu, dia lebih akan, bisa contoh nih ya, nanti gua akan contohin yang lebih murah itu biasa akan lebih gampang pecah dibandingin yang lebih mahal. Contoh lah ya, potential breakage. Jadi buat kalian yang tahu media yang easily break misalnya itu, ya itu berarti kita bilang masuk di non-premium. Oke, cost performance. Oke, untuk media premium biasa cost-nya lebih mahal, slightly more expensive. Non-premium lebih murah. Performance highly efficient. Non-premium effective but not efficient. Intinya sebenarnya kalau bacotan ini gua tutup, intinya adalah media premium itu harusnya 1 liter bisa ngalahin 4 liter ataupun 5 liter yang non-premium. Itu aja sih sebenarnya inti dari semua this bullshit gitu. Cuman semua ini adalah tipe-tipe why satu barang ini lebih premium daripada satu sama lain. Oke? Jadi bisa nggak di pH. Jadi ini ada error lah kalau lo beli. Oke? Nah, pertanyaan kedua adalah seberapa penting menggunakan premium media? Jawabannya nggak penting sama sekali sebenarnya. Maksudnya banyak yang nggak penting, maksudnya gini. Media premium itu digunakan sebenarnya untuk mencari efisiensi dari kondisi. Misalnya contoh gini, di akuarium kita itu semakin lama makin kecil, tapi memiliki biolot yang lebih banyak. Maksudnya, misalnya sebuah akuarium air laut itu memiliki banyak banget koral, banyak banget ikan di tempat yang kecil. Ini orang Indonesia suka banget itu, nge-stack namanya. Temen koki nge-stack, koi nge-stack, semua nge-stack. Nggak cukup gitu, kayak misalnya akuarium kecil tapi ikannya, buset, ya kan? Kayak
anggapannya kayak apartemen gitu akuariumnya. Jadi banyak banget ikannya gitu. Nah itu menggunakan biolot yang luar biasa besar sehingga membutuhkan barang yang kecil karena samnya kecil ataupun filternya kecil, tapi harus efisien menghandle segitu banyak masalah atau segitu banyak boker-boker dari penghuninya ini. Karena harusnya yang biasa jadi rumah yang buat satu keluarga yang bahagia, akuarium di Indonesia, itu diganti jadi suburban apartemen yang isinya banyak banget gitu. Itu yang bikin masalah di Indonesia. Nah, sebenarnya bukan masalah di Indonesia aja, itu the worldwide problem gitu ya. Jadi kayak semua orang pingin punya akuarium dengan isi yang banyak, karena space itu semakin terbatas, dan lu membutuhkan tempat yang lebih kecil tapi lebih efektif. Keluarlah yang namanya media premium gitu. Jadi, lu bisa pakai lebih kecil, lu bisa menghandle bioload yang jauh lebih besar. Alright? Kedua, OEM, ODM produk. Nah, ini gue mau ngomong karena kemarin juga sempat, mungkin nanti bisa minta sama Ivo videonya ya. Jadi kita tuh kemarin nyari tahu di Cina yang tempat OEM, ODM, ada nggak sih yang bentuknya kayak Neo Media kayak gini? Karena kan kita pengen tahu, orang bilang, oh ini tanah lah. Ada yang bilang ini nggak bagus lah. Bukan nggak bagus, again, sih. Ini referensi spesies yang ini referensi Google AI ya, coy. Yang ngomongin ini bukan gue. Kalau lu bilang salah, please blame Google AI. Ceramic itu adalah sebuah item yang jauh lebih gampang dicari. Ada nggak sih yang lebih mahal? Yes. Oke, kayak dijual juga lebih mahal? Ada nggak? Ada. Dan ceramic ini jadi sebuah base media filtrasi yang sudah dibikin selama bertahun-tahun dan very successful. Ini OEM ataupun ODM itu kata-kata keren dari Maklun. Jadi depan kalian, gue tunjukkan dari sebuah satu factory terbesar di China yang membuat hampir untuk banyak brand yang beredar di dunia. Dari sebuah company ini adalah contoh-contoh, sedikit contoh dari apa yang mereka kerjakan. Oke? Jadi contoh, lu mau kecil, ini semua bahannya keramik tapi. Bahannya keramik, lu mau lebih gede. Lu yang mau bentuknya kayak kacang pilus. Oke, lu mau yang bentuknya rapi. Oke, lu mau bentuknya kayak biobolnya gue. Oke, lu mau bentuknya kayak Nextpack, Vivaria. Oke, lu bentuknya merek M. Warnanya lu mau ganti, coklat, hitam, kuning, ganti warnanya juga merah, mau gede, kecil, apapun. Dan basic ini bahannya semua dari keramik. Oke, nah. Sekali lagi, bedainnya apa sih secara brand? Bedainnya nomor satu ini, better quality control. Semakin gede brandnya, dia akan cari kotak ini semakin rapi. Misalnya, gue pemilik brand A yang bagus, gue akan memastikan, misalnya contoh nih ya, ini mulus, ini nggak mulus nih. Gue akan buang yang ini. Gue akan simpen yang ini. Jadi ada tim yang khusus untuk meng-QC semua produk yang hasilnya gue. Produknya sama aja nggak? Sama. Tapi quality controlnya akan lebih baik. Misal dari 100 unit, lu bisa cuman ketemu satu barang yang rusak. Dimana kalau misalnya yang quality control lebih jelek, lu cuma ketemu 3, bisa ketemu dari 100, bisa 3 atau 4, atau bahkan 5 yang tidak sebagus 1. Habis itu yang namanya lagi struktural integritas. Yang ini pasti lebih mahal. Oke, ini barang ini selalu lebih mahal. Dia lebih hard. Ini keras banget. Kalau gue banting ini pasti pecah ya. Ini juga pasti pecah karena dia lebih tinggi. Kalau yang bulat begini pasti enggak. Ini gue banting buat lo ya, contoh ya. Tuh. Nggak pecah. Ini juga nggak pecah. Kan lebih kecil. Ini unbreakable. Coel, nggak coel, very clean. Oke, jadi ini lo bisa dapat. Ini contoh yang jauh lebih strong itu kayak namanya Vivaria. Kita ada Vivaria Stadium. Habis itu ada brand yang lain lah yang dipasang. Mau Maxpack ada, lu mau merek M ini juga ada. Ya. Ini quite more expensive.
Lu lihat pores-nya ketahuan, biopores-nya lebih terlihat, barangnya lebih ketahuan. Dan ada juga beberapa barang kayak gini. Of course yang ini jauh lebih murah. Contoh kayak gini. Karena ini sama-sama seramik. Ini kalau gue telenin di air, ini pasti nggak keluar udara sama sekali nih. Karena cuma di luar. Oke. Simpel kalau ngecek yang beginian. Masukinnya ke air. Nah ini biasa kayak gini seramik. Kenapa? Karena lebih gampang break. Ini kalau gue, ini harusnya break nih. Ya. Tuh kan. Tuh, dia pasti lebih gampang pecah. Tuh. Jadi ketahuan sih sebenarnya berat. Dense. Kalau seramik itu karena basicnya argonite itu dia lebih dense. Lebih berat gitu. Jadi sesuatu ini banyak banget barangnya. Of course, every product ada yang lebih murah, ada yang lebih mahal. Cuman intinya adalah barangnya semua dibikin dari sama. Bahkan sekelas momogi seperti ini. Okay, it usually come from one company lah gitu. Jadi depan kalian nih banyak banget tipe-tipe dan hampir semuanya dari China ini seramik ya. Even yang kayak gini. Honeycomb dulu kita pernah bawa ya ini ya. Apa namanya dulu Vivare apa namanya? Vivare Power Cube ya. Yang kita pernah bawa dulu. Ada alasan kenapa gua nggak bawa lagi, cuman gua nggak bawa lagi aja. Intinya adalah ini banyak banget produk ya. Jadi bahkan lu kalau mau bikin bentuk yang sama tuh. Ini lift. Banyak banget sih, lo mau bentuk apapun bisa ya. Again, intinya dari gue adalah gue cuma kasih tahu kalian bahwa OEM produk itu banyak banget di luar. Jadi kita di Java itu memiliki lebih dari merek media aja tuh mungkin lebih dari 6. Kok bisa lebih dari 6? Karena biar kalian tahu setiap produk itu memiliki justifikasi harga yang berbeda. Kita tuh take pride di Java sebagai Sephora-nya dunia ikan. Jadi kita tuh punya beberapa tipe brand yang berbeda sehingga kalian kalau misalnya mau cari barang itu dapat banget harganya sesuai sama harganya. For me, dijual di Indonesia itu right product, right price, right way. Jadi kalau misalnya lu jual produk itu menurut gue harus dengan harga yang tepat sesuai dengan barangnya dengan cara yang benar juga. Oke, jadi buat kalian di kita ada lebih dari mungkin 10 atau 12 tipe SKU bahkan hampir 15 SKU lebih media filter yang bisa kalian cari tahu realistisnya, cari tahu juga dia punya background information mengenai produknya. Nah, jadi buat kalian tahu hampir semua media filter di China itu dibuat mungkin dari beberapa pabrik besar, tapi ini pabrik yang paling besar. Dan dia bikin ke merek-merek juga yang luar biasa banyak. Jadi nggak salah kalau kalian lihat, oh ini kok mirip ya? Ya, besar datangnya dari tempat yang sama gitu. Jadi ada yang berbeda nggak? Of course ada. Karena pabrik media filter di China not only one. Oke, jadi ada beberapa media filter yang lain ya. Gua seneng bisa ngeliatin kalian beberapa produk kayak gini karena buat kalian ini mungkin kelemahan di Indonesia bahwa kalian nggak terlalu tahu what happening di dunia luar sebenarnya. Jadi gua kasih kalian sedikit lebih paham what happen. Tapi semua di produk ini gue yakin karena malu tuh punya harga yang berbeda-beda. Harga per kilo yang berbeda, harga per ton yang berbeda-beda atau bahkan harga yang nggak sama. Jadi nggak ada yang namanya ini harganya sama ini, nggak juga. Tapi every good product itu pasti punya harga yang berbeda kalau di China. Jadi di China tuh percaya bahwa lu mau apa, gue bikin apa. Kalau harganya tepat, gue bikin sesuai. Cuman ya bedanya cuma di mana ya? Di hasil material. Jadi kalau bilang ini sama ini akan sama nggak? It's the same. Dia akan sama aja. Gitu loh. Jadi kurang lebih mirip. Tuh. Ini akan jadi sebuah area. Tinggal lu mau bentuk gimana. Tuh, lu mau kayak gini gitu. Ya lu tinggal bentuknya aja mau gimana. Lu mau warna beda-beda kayak gini nggak masalah gitu. Lu bisa lebih kecil, lu mau lebih gede. Tuh. Nanti kan maksud gue ya. Jadi setiap dari produk ini ada barang yang beda-beda, tapi kita udah milihin buat kalian barang yang menurut kita cukup bagus, harganya cukup relatif murah, ada yang juga yang cukup bagus, harga relatif mahal, ada yang bagus banget, harga juga mahal banget. Jadi buat kalian ini depan mata kalian udah banyak yang beda-beda. Jadi kalian bisa pilih sendiri mana yang lebih cocok buat kalian. Anyway, cuma buat sedikit promotion aja. Stadium itu kita ada yang 1 kilonya, 1 kilo kalau nggak salah di 99.000 ya. Gue lupa lah, pokoknya ada 1 kilonya sama juga ada jual di 5 kilonya. Jadi ini baru mulai masuk kayak ke Indonesia. Jadi buat teman-teman yang ingin tahu lebih banyak, please komen di bawah sini dan cari tahu tentang kita lebih banyak. Thank you, take care, bye.